Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari kelompok 2 akan menjabarkan beberapa slide tentang problematika pendidikan. Nah, lembaga formal seperti sekolah adalah subsistem dari sistem sosial. Lembaga pendidikan fenomenal eh, berpengaruh terhadap sistem sosial. Lalu, motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan jika dilacak biasanya bersumber dua hal. Apa saja itu? Yang pertama itu ada kemauan sekolah dan adanya usaha menggunakan sekolah untuk memecahkan masalah. Nah, sebelum itu, kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara bersama. Tidak hanya bagi kaum pemerintah dan para pendidik juga perlu melibatkan masyarakat, karena masyarakat itu memiliki peran penting untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang berkualitas. Lalu komponen pendidikan yang meliputi raw material atau input siswa, lalu ada tools, alat, dan sarana prasarana. Nah, itu salah satu kemauan masyarakat terhadap sekolah. Lalu yang kedua, adanya usaha menggunakan sekolah untuk memecahkan masalah. Setelah saya teliti dan dipahami bahwa memecahkan masalah di poin 2 itu adalah memecahkan masalah dalam pendekatan pembelajaran pada mata pelajaran. Lalu guru menyampaikan materi pelajaran dengan mengarahkan siswa kepada pemahaman materi. Sebagai guru yang profesional, guru sudah siap untuk mengajar dengan baik dan bijak, serta memberikan motivasi kepada siswa agar siswa dapat meningkatkan gairah belajarnya, serta guru harus menguasai keempat asesmen, yaitu pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Ada 4 faktor. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Dengan adanya perkembangan zaman dan dilihat dari potensi manusianya itu sendiri, akan menciptakan inovasi yang sesuai dengan anak, dan dari situ akan terbentuk anak yang unik, sesuai dengan pembawaan lingkungannya, budaya, dan zamannya. Faktor yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Dengan adanya faktor pertambahan penduduk ini yang sangat tinggi dan menimbulkan efek yang kurang baik jika negara tidak bisa mengatasi pertambahan penduduk, terutama dalam dunia pendidikan, masalah yang muncul itu biasanya mulai dari kekurangan kesempatan belajar, masalah kualitas pendidikan kita. Dan di sini kita tahu bahwa Indonesia itu belum semua sekolah mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai dan di atas standar kebutuhan peserta didik. Dan ini menimbulkan merosotnya mutu pendidikan di Indonesia. Contoh, ketika kita ingin belajar tentang anatomi tubuh, tetapi sekolah belum mempunyai alat dan hanya disajikan materi tanpa praktek. Dan faktor yang ketiga, faktor perkembangan pengetahuan. Dengan adanya perkembangan pengetahuan, sudah sewajarnya taraf berpikir seseorang itu akan berkembang dan akan menciptakan inovasi-inovasi baru agar relevan di zaman ini. Dan menurut saya, inilah pemicu penting tentang yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Dan faktor yang terakhir, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dengan dunia kerja, ini bisa didapat di sekolah maupun di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada materi tentang faktor kegiatan belajar mengajar.
Dari kedelapan faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kegiatan belajar mengajar di mana dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar dilihat kemampuan guru sebagai tenaga profesional, karena guru sebagai tenaga yang dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, disertai tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Keberhasilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antara guru dengan siswa. Dengan begitu, keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sangat ditentukan oleh pribadi guru dan siswanya. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan inovasi pendidikan adalah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan berbagai macam kebijakan pendidikan. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan adalah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang yang secara moral membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Adapun permasalahan pendidikan menurut Faisal Jalal dan Dedi Supriyadi. Yang pertama yaitu ada lemahnya kemampuan masyarakat dalam pendidikan. Kedua, lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, belum adanya kesiapan ketika desentralisasi pendidikan mulai dilaksanakan. Yang keempat, relevansi pendidikan belum optimal. Dan yang kelima, akuntabilitas pendidikan masih tergolong rendah. Selanjutnya ada tripilar pendidikan nasional. Yang pertama, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar. Yang kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Yang ketiga, pencitraan publik dan good governance. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Sumiati. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya yaitu tentang upaya penyelesaian problematika pendidikan di Indonesia. Upayanya yang pertama itu karena merosotnya akhlak dan moral tersudah didik, maka akhlak harus lebih ditingkatkan lagi menjadi ke akhlakul karimah dan moral yang menjadi lebih baik. Terus yang kedua itu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pemerataan kualitas. Jadi baik itu sekolah yang di kota maupun yang di perkampungan harus memperoleh kesempatan yang sama, pemerataan pendidikan yang sama. Jadi tidak ada kualitas sekolah yang favorit, tidak ya. Jadi itu hanya akan terjadi diskriminasi pendidikan. Maka harus disamaratakan baik itu kualitasnya desa maupun dengan kota. Baik, selanjutnya yaitu masih rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Nah, maka mutu pendidikan di berbagai jenjang baik itu SD, SMP, SMA harus terus ditingkatkan. Selanjutnya itu masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan. Upayanya efisiensi internal harus lebih ditingkatkan. Efisiensi internal itu contohnya yang berada di dalam bisa gurunya ya atau ahli pendidikan. Terus selanjutnya itu ada masih rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan dan pelatihannya, yaitu pelatihannya masih rendah, maka upayanya pelatihan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi. Terus yang selanjutnya itu kelembagaan pendidikan dan pelatihan nasional yang belum sejalan dengan pembangunan nasional. Jadi tujuan dari manajemen pendidikan dan pelatihan nasional belum sejalan dengan pembangunan nasional, maka harus lebih disinkronkan lagi.
si tujuannya tersebut agar seimbang dan sejalan. Terus yang selanjutnya itu kelembagaan pendidikan dan pelatihan yang kanggu dan simpang siur. Nah, kelembagaan pendidikan dan pelatihannya harus lebih jelas, terarah, kabarnya tidak harus simpang siur. Terus selanjutnya itu sumber daya manusia yang belum profesional. Nah, ini dari segi gurunya masih belum profesional, mungkin pelatihannya masih kurang. Ada juga mungkin gurunya belum sarjana, seperti itu. Secara tersebut, yang satu itu ada problematika yang menuntut inovasi pendidikan. Pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hal yang penting karena dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. Yang selanjutnya itu pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk pada gilirannya akan menambah jumlah rumah tangga dan dengan demikian bertambah pula kebutuhan rumah tangga. Yang selanjutnya itu meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya menurunnya kualitas pendidikan. Yang selanjutnya kurangnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada kemajuan. Yang selanjutnya yang G, pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik, dan uniformistik. Selanjutnya rendahnya kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya saya temukan itu ada upaya penyelesaian problematika pendidikan di Indonesia. Nah, di antara negara-negara yang maju maupun yang sedang berkembang menyatakan bahwasanya pendidikan merupakan pemegang peranan penting dalam mengantarkan bangsa dan negaranya pada arah kemajuan. Nah, negara-negara tersebut mengatasi keterpurukannya tidak hanya dengan berupaya bangkit di dalam bidang ekonomi, akan tetapi juga di dalam bidang pendidikan. Nah, di dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai usaha. Salah satunya dengan penyempurnaan kurikulum. Bentuk kurikulum ini adalah dengan merubah pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik, dan uniformistik menjadi lebih demokratis. Nah, selain upaya tersebut, Indonesia memerlukan tujuan pendidikan yang jelas dan terarah. Bahwasanya Indonesia tidak memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Pada setiap pergantian pemerintah secara otomatis pergantian juga menteri serta kebijakan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya sesuatu yang mengikat sistem pendidikan nasional dalam mencapai tujuannya. Jadi pemerintahan berganti, sistem pendidikannya pun akan berganti. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya, dalam penanganan problematika ini, pemerintah juga kurang aktif dalam menyelesaikan masalah pendidikan, sehingga masalah ini menjadi masalah yang cukup besar, karena sampai sekarang belum ada penyelesaian problematika pendidikan yang efektif. Tanpa adanya peran pemerintah dalam masalah pendidikan, maka masalah ini tidak akan selesai jika pemerintah masih pasif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan masih banyak sekali faktor-faktor yang membuat permasalahan pendidikan masih belum terselesaikan, mulai dari faktor internal dan eksternal, ataupun dari guru-guru yang belum semua mendapatkan pelatihan yang mampu mencetak guru secara keseluruhan untuk berinovasi dan menyelesaikan problematika pendidikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.